Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang rangka konseptual suatu model. Yang beranggotakan kelompok kami yaitu saya sendiri, Nanda Sanggita Safitri, dan rekan saya Azza Solfami. Baiklah, kita masuk dalam tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama menjelaskan definisi rangka konseptual suatu model. Yang kedua menjelaskan pemakaian statement keuangan dan kepentingannya, aspek sosial, perkembangan tujuan pelaporan, serta teori di balik tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga menjelaskan versi tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat menyebutkan karakteristik kualitatif, informasi dan menjelaskan makna dan hubungan antar karakteristik. Yang kelima menjelaskan elemen-elemen statement keuangan. Yang keenam menjelaskan pengukuran dan pengakuan pelaporan keuangan. Yang ketujuh menjelaskan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Yang kedelapan menjelaskan manfaat dan keterbatasan model. Rangka konseptual adalah suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan, tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten, yang mampu menjelaskan arti, tujuan, serta keterbatasan akuntansi dalam pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama kita masuk pada tujuan pelaporan keuangan. Pada tujuan pelaporan keuangan ada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemakaian dan kepentingannya. Menurut Moss menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi pelaporan keuangan untuk para pemakai dan kepentingannya, yaitu satu, menyediakan informasi untuk himpunan pemakai. Moss menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi pelaporan keuangan untuk para pemakai dan kepentingannya, yaitu menyediakan informasi untuk suatu himpunan pemakai umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui teridentifikasi. Selanjutnya yaitu aspek sosial tujuan pelaporan keuangan. Menurut Bloom dan Elgers tahun 95 mendeskripsikan tiga macam tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan fungsional, tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Yang kedua tujuan bersama, yaitu satu atau beberapa subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Yang ketiga tujuan kelompok dominan, yaitu bila tujuan dan model pengambilan keputusan semua individual atau kelompok individual dapat diidentifikasi, tujuan beberapa individual yang dominan dalam suatu kegiatan masyarakat dapat dijadikan tujuan kejadian sosial masyarakat bersangkutan. Yang ketiga yaitu perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Ada dua perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan versi asobat. Dalam tujuan versi asobat ada beberapa komite ini mendefinisikan tujuan pelaporan keuangan dengan menunjukkan manfaatnya, yaitu yang pertama membuat keputusan yang berkaitan dengan menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepada manajemen. Yang keempat memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Perkembangan yang kedua yaitu tujuan versi APB nomor 4. Tujuan pelaporan keuangan yang dicanangkan oleh APB nomor 4 secara umum dinyatakan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat diandalkan tentang sumber daya dan kewajiban perusahaan, kemajuan ekonomi dan perusahaan lain dalam sumber daya dan kewajiban. Yang kedua, untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam memperkirakan potensi pendapatan. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi keuangan lain yang dibutuhkan oleh pengguna, terutama pemilik dan kreditor. Yang keempat, adalah tujuan pelaporan keuangan FASB. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Yang kelima yaitu teori dibalik tujuan pelaporan FASB. FASB berasumsi bahwa informasi akuntansi mempengaruhi keputusan investasi pada investor dan kreditor. Dengan mekanisme pasar modal dan pasar bebas, evaluasi terhadap badan usaha secara keseluruhan tercermin dalam harga pasar sekuritas badan usaha. Karena standar akuntansi menetapkan informasi apa yang harus diungkapkan, maka akuntansi mempunyai pengaruh ekonomik terhadap kemakmuran partisipan melalui harga sekuritas. Yang keenam yaitu tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan utamanya yaitu pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan potensial dalam membentuk keputusan tentang alokasi dana. Tujuan spesifiknya yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan para pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial dalam menilai bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya, kewajiban dan sumber daya bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi suatu periode. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan ilmu dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi keuangan yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif informasi. Dalam karakteristik tersebut ada beberapa aspek, yaitu yang pertama nilai nominal, keterpahaman, keberpautan, nilai prediktif, nilai balikan, ketepatan waktu, keterandalan, ketepatan penyimbolan, keterujian, keterbandingan, materialitas, bobot keterpautan dan keterandalan, dan kenetralan. Selanjutnya elemen-elemen statement keuangan. Dalam
pembahasan ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu definisi elemen dan perubahan posisi keuangan. Definisi elemen. Definisi elemen-elemen spesifik yang diidentifikasi oleh FASD yaitu aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba konferensif, pendapatan, biaya, untung, rugi. Dan FASD juga mendefinisikan elemen aliran kas dalam bentuk standar, yaitu aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan aliran kas dari kegiatan pendanaan. 2. Perubahan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat 3 hal, yaitu kejadian, keadaan, dan transaksi. Pada kejadian, yaitu terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. Yang kedua, dalam keadaan, yaitu suasana atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berkulminasi pada situasi yang tak terduga atau sulit diduga. Yang ketiga, dalam transaksi, yaitu salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai atau manfaat ekonomi masa datang antara dua entitas atau lebih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran dan pengakuan. Pada pengukuran dan pengakuan yang akan dibahas adalah yang pertama yaitu pelaporan dan statement keuangan, yang kedua seperangkat statement keuangan, yang ketiga pengukuran, yang keempat pengakuan. Yang pertama adalah pelaporan dan statement keuangan. FAQ menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentra pelaporan keuangan. Yang kedua, seperangkat statement keuangan. FAQ menyatakan bahwa seperangkat penuh statement keuangan untuk suatu periode harus menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laba untuk periode tersebut. Yang ketiga, laba komprehensif untuk periode tersebut. Yang keempat, aliran kas. Yang kelima, investasi. Selanjutnya, pengukuran. Pengukurannya adalah penentuan besarnya unit ukur yang dilekatkan pada satu objek. Yang terakhir, pengakuan, yaitu adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sekarang dalam pengukuran. Pada poin tersebut yang akan dibahas yaitu pengertian dasar, tujuan nilai sekarang dalam pengukuran, dan prinsip-prinsip umum. Pengertian dasar yang akan dibahas dalam pengertian dasar yang pertama adalah pada saat pengukuran. Pada pengertian dasar, untuk memahami konsep konkret dalam komponen rangka konseptual ini perlu dipahami beberapa pengertian dasar yang terkandung dalam rangka konseptual. Yang pertama yaitu pengakuan saat pengakuan mula-mula. Yang kedua, pada pengakuan baru mulai. Selanjutnya yaitu penentuan aliran kas masa datang. Aliran kas masa datang umumnya harus diestimasi. Ada beberapa dasar penentuan jumlah rupiah kas masa datang. Dasar tersebut dibahas. Yang pertama yaitu taksiran atau estimasi terbaik. Yang kedua, aliran kas estimasi. Yang ketiga, aliran kas harapan. Selanjutnya, nilai sekarang aliran kas masa datang yang akan menggunakan nilai sekarang dan aliran kas masa datang dalam pengukuran memerlukan pemahaman tentang dua pengertian dasar, yaitu pengertian tentang nilai sekarang, yang kedua pengertian tentang nilai sekarang harapan. Selanjutnya, nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan dan keterpaksaan. Selanjutnya yaitu tujuan nilai sekarang dalam pengukuran.
Tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi adalah untuk menangkap atau merefleksi sepadat mungkin perbedaan ekonomi antara sehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Nilai sekarang dapat menangkap perbedaan ekonomi antara lain kas kalau unsur-unsur berikut dipertimbangkan. Yang pertama yaitu unsur suatu estimasi aliran kas masa datang atau dalam beberapa kasus yang kompleks, serangkaian aliran kas masa datang yang tiba pada saat berbeda. Yang kedua, harapan-harapan tentang variasi yang mungkin terjadi dalam jumlah dan saat tibanya aliran kas tersebut. Yang ketiga yaitu nilai waktu uang. Yang keempat, harga atau nilai penggunaan risiko. Yang terakhir yaitu faktor-faktor lain termasuk likuiditas dan ketaksempurnaan dasar. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum. Yang pertama, sepadat-padatnya aliran kas, estimasi, dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau sekelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang bebas. Yang kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskusikan aliran kas untuk merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas. Yang ketiga, aliran kas, estimasian, dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Yang terakhir, aliran kas, estimasi, dan tingkat bunga harus merefleksi kaisar munculan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dan keterbatasan model. Pada manfaat dan keterbatasan model, rangka konseptual versi FASB di atas mempunyai manfaat sebagai sumber acuan untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan negara yang lain. Karena konteks lingkungan yang berbeda, rangka konseptual yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda pula. Yang akan dijabarkan dalam manfaat dan keterbatasan model yaitu yang pertama, transfer teknologi, yang kedua, pengaruh rangka konseptual FASB, yang ketiga, dokumen kebijakan. Yang pertama, transfer teknologi. Rangka konseptual termasuk standar yang diturunkan darinya dapat dipandang sebagai produk teknologi. Dengan memahami teknologi penalaran dan prarekayasaan akuntansi, orang akan dapat menciptakan produk yang paling sesuai dengan lingkungan penerapannya. Yang kedua, pengaruh RKFASB, yaitu mempunyai pengaruh dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain pada periode pengembangan atau pada periode setelah RKFASB selesai. Yang terakhir, dokumen kebijakan. Rangka konseptual FASB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunan melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya dalam beberapa kasus melibatkan pemungutan suara. Itulah hasil diskusi kami tentang rangka konseptual. Jika ada pertanyaan bisa di komen atau di WA ke grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.